Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Kila Ainun Nadifa di samping saya, Desvarianto Fitrian di samping saya, Kanza Kamil Rahman di samping saya, Hanifah Nurfati Ahmad. kami dari kelompok 4 akan membahas tentang bentuk dan perubahan energi berdasarkan hasil pengamatan. Untuk lebih lengkapnya, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Pada pengamatan pertama terdapat beberapa komponen. Di antaranya ada anak yang mengayuh sepeda, generator, kompor listrik, cawan pemanas air, dan termometer. Perubahan energi pertama kali dimulai dari si anak. Jadi sebelum si anak mengayuh sepeda, pastinya ia membutuhkan energi. Energi inilah yang disebut dengan energi kimia. Energi kimia diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Lalu, energi kimia dapat menghasilkan energi mekanik sehingga dapat membuat si anak bergerak. Energi mekanik yang dihasilkan dari kayuhan sepeda dapat menggerakkan generator, sehingga generator dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi listrik tersebut digunakan untuk memanaskan cawan air sehingga suhunya meningkat dan terjadi proses penguapan. Variabel bebas pada pengamatan pertama ialah energi kimia yang diperoleh dari makanan tadi dan kecepatan kayuhan sepeda. Variabel tidak terikat pada pengamatan pertama ialah generator, panas yang dihasilkan dari kompor listrik, cawan pemanas air dan suhu, serta jumlah uap yang dihasilkan. Hasil pengamatan antar variabel ialah jika anak mengkonsumsi banyak makanan, tenaga yang dihasilkan jauh lebih besar, sehingga mengakibatkan kayuhan sepedanya menjadi lebih cepat, dan energi listrik yang dihasilkan oleh generator semakin banyak, sehingga energi panas yang dihasilkan oleh kompor jauh lebih tinggi, suhu air lebih meningkat, dan uap air yang dihasilkan jauh lebih banyak. Pada pengamatan kedua, komponen yang terdapat pada pengamatan ini ialah 1. Matahari, awan, panel surya, air, kompor, dan juga termometer. Pada perubahan energi yang terjadi pada pengamatan ini ialah 1. Matahari yang menghasilkan energi cahaya akan diserap oleh panel surya yang menghasilkan energi listrik yang kemudian akan disalurkan ke kompor yang menghasilkan energi panas yang menyebabkan air yang di dalam wadah mendidih dan menghasilkan uap. Variabel bebas yang terdapat pada pengamatan ini ialah matahari, dikarenakan jumlah cahaya yang dapat terserap oleh panel surya tergantung oleh cahaya matahari yang tertutup oleh awan atau tidak. Lalu variabel terikat pada pengamatan ini ialah panel surya, kompor, air, termometer, juga banyaknya uap yang dihasilkan. Hasil pengamatan yang dapat terjadi ialah jika matahari terik atau tidak tertutup awan, maka energi yang diserap oleh panel surya lebih banyak yang mengakibatkan kompor dapat mencapai suhu yang lebih tinggi, air yang lebih cepat mendidih, juga uap yang lebih banyak. Kedua, jika matahari banyak tertutup awan, maka energi yang dapat diserap oleh panel surya lebih sedikit. Kompor lebih lama mencapai suhu tinggi, menyebabkan air tidak sepanas hasil pengamatan yang satu, uap yang lebih dikit, juga suhu yang lebih rendah. di pengamatan yang ketiga ini terdapat beberapa komponen, diantaranya ialah seperti tuas dan keran airnya, lalu ada generator, lalu ada cawan pemanas air, dan yang terakhir ada termometer suhu. Air dari keran mengalir ke generator lalu menghasilkan energi mekanik. Di generator, energi mekanik berubah menjadi energi listrik. Lalu energi listrik ini mengalir ke dalam cawan pemanas air. Di dalam cawan pemanas air, energi listrik ini berubah menjadi energi panas yang menghasilkan uap dan membuat suhunya semakin meningkat. Variabel bebas di pengamatan ketiga yaitu keran air. Lalu variabel terikatnya ada generator, cawan pemanas air, dan termometer suhu. Lalu ada hasil pengamatan hubungan antar variabel. Contohnya kayak semakin besar aliran air, semakin cepat turbin berputar, sehingga lebih banyak energi listrik dihasilkan. Pada pengamatan keempat, terdapat beberapa komponen. Yang pertama, sumber panas yaitu api, yang kedua katel berisi air, yang ketiga turbin, yang keempat generator, dan yang terakhir kipas. Perubahan energi yang didapat yaitu adalah energi kimia, energi panas, dan energi mekanik. Variabel bebas yang dapat diubah yaitu adalah intensitas dalam api, yaitu panas api, jumlah air dalam katel,
dan kecepatan putaran turbin. Variabel. Variabel bebas atau variabel yang dapat diubah. Pada pengamatan keempat, terdapat variabel bebas yaitu intensitas panas api, jumlah air yang katel, dan kecepatan putaran turbin. Variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi yaitu adalah kecepatan putaran turbin, yang kedua energi listrik yang dihasilkan, yang ketiga percepatan pemutaran kipas. Hasil pengamatan hubungan antar variabel. Semakin besar panas yang diberikan, semakin cepat air mendidih dan menghasilkan lebih banyak uap. Semakin banyak uap yang dihasilkan, semakin cepat turbin berputar. Semakin cepat turbin berputar, semakin besar energi listrik yang dapat dihasilkan oleh generator. Semakin besar energi listrik yang dihasilkan, semakin cepat juga kipas berputar.